Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dibahas oleh Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sayyidis salihin yaumiddin tentang beberapa perkara yang penting. Dalam pertemuan kita yang lalu kita bahas tentang Qiyamul Lail yang merupakan bagian dari ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat dianjurkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila." Terus juga di dalam ayat yang sangat banyak lagi, "Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu min thuluthay laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak." Allah menyebutkan anjuran-anjuran yang sangat banyak sekali di dalam Al-Qur'an tentang Qiyamul Lail, dan kemarin kita udah bahas, dan ucapan para ulama, para salihin, para aulia, mereka masyuyukhna, mereka juga mengatakan ma ugidat wilayatun liwali illa fil lail illa fi jawfil lail. Kewalian itu diberikan oleh Allah kepada seorang wali, ya. Mereka dilantik menjadi seorang wali min auliyaillah kapan? Saat di kegelapan malam, saat mereka munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya sendiri melihat di dalam kitab Tajul A'ras yang disusun oleh Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, di situ disebutkan ratusan para aulia-aulia yang mulia, sebagian besarnya dari Sadat Al-Bani Alawi, ya, mereka para aulia, para salihin, orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ disebutkan ilmu, mujahadat, zuhud, karamat yang sangat luar biasa, tetapi ada titik persamaan di sini yang dimiliki oleh semua yang disebut. Ya, boleh jadi mereka berbeda-beda dalam banyak sisi. Ada beberapa aulia wa salihin yang disebut sama Habib Ali bin Husain Al-Attas di dalam Tajul A'ras, ya, yang ini menonjol keilmuannya. Yang ini bukan ulama tapi menonjol di dalam ibadahnya. Yang ini bukan ahli ibadah tapi menonjol di dalam zuhudnya, di dalam mujahadatnya, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, macam-macam. Tetapi semua mereka punya satu titik kesamaan. Salah satunya tahu apa? Qiyamul Lail. Itu yang saya dapetin ketika saya baca kitab Tajul A'ras. Setiap aulia yang disebut begitu, punya hadz min Qiyamul Lail, punya bagian daripada Qiyamul Lail. Dan beginilah sifat para aulia Allah, para salihin yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah meninggalkan Qiyamul Lail. Sebab itu salah satu kunci utama daripada kewalian. Seperti saya katakan, ya Allah, kita kalau hidup dengan manusia, setulus apapun seseorang di antara kita untuk Allah, tetapi untuk murni karena Allah itu satu hal yang sulit. Kalau enggak diuji, enggak ketahuan cacatnya. Dan biasanya tatkala diuji nampak kecacatan di dalam ketulusan. Pasti itu. Ya, tetapi salah satu yang membuat Qiyamul Lail itu menjadi istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketulusannya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa motif yang mendorong seseorang untuk Qiyamul Lail? Di kegelapan malam enggak ada orang lihat dia, enggak ada orang tahu, bahkan istrinya sendiri tidur, enggak tahu. Dia bangun lagi nikmat-nikmatnya, di atas empuknya tempat tidur, hangatnya, selimut, ya. Kalau pengantin lagi, pengantin baru, pelukan pasangannya, itu semua dia tinggalkan. Apa motifnya? Mau dilihat orang? Enggak ada orang lihat dia. Itu semua kenikmatan dia tanggalkan. Apa? Ada motif lain? Enggak. Dia bangun, dia wudu, dia sholat 2 rakaat, dia nangis untuk Tuhannya. Nah ini mau cari motif untuk selain Allah enggak ada. Katakan dia punya hajat, ya khair, dia punya hajat. Tetapi yang dituju siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah ini yang membuat Qiyamul Lail menjadi istimewa di sisi Allah, ketulusan karena Allah Subhanahu wa taala.
Ya lain kalau nanti dirusak dengan kesombongan, dengan riya, dengan ujub, tuh lain lagi. Tetapi tanpa itu, terlepas dari itu semua, secara bidzat qiyamul lail itu yang membuat dia istimewa, yaitu dia ketulusannya karena Allah Subhanahu wa taala, enggak ada motif lain. Yang merusak paling sesuatu yang di luar itu, kesombongan, ujub, riya dan lain sebagainya. Cuman riya juga sama siapa? Paling dia cerita sama orang. Tapi kalau dia enggak cerita, dia enggak banggain dalam hatinya, hati tulus untuk Allah Subhanahu wa taala, enggak ada lagi lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala membanggakan, sebagaimana di dalam hadis diriwayatkan dengan banyak riwayat, ya di antaranya riwayat dari Imam At-Tabrani, Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yadhaku ila rajulain, rajulun qama fi lailatin baridatin min firashi wa lihafi wa lithari fatawadda thumma qama ila shalah. فيقول الله عز وجل للملائكة ما حمل هذا عبدي هذا على ما صنع فيقولون رجاء ما عندك وشفقة مما عندك فيقول فإني قد أعطيته ما رجا وأمنته مما يخافه. Ya, Allah Ta'ala tertawa melihat hambanya. Apa itu? Yang bangun di kegelapan malam, malam yang dingin, ya, dia bangun dari empuknya tempat tidur, dari selimutnya, dari pelukannya, dia berwudu, dingin-dingin dia berwudu. Kemudian dia berdiri untuk sholat. Allah tanya sama malaikat, Allah udah tahu, cuman Allah pengen nunjukin perhatiannya. Allah tanya sama malaikat, wahai malaikat, apa motif hambaku bikin begini? Apa yang mendorongnya? Malaikat bilang, ya Rabb, dia bikin begini karena dia punya harapan kepadamu. Dan dia takut kepada sesuatu, dia minta perlindungan kepadamu. Maka Allah bilang sama malaikat, aku persaksikan kepada kalian, wahai malaikatku, aku telah berikan harapannya dan aku lindungi dia dari apa yang dia takuti, yaitu dari siksa api neraka, dari kemurkaan Allah dan lain sebagainya. La ilaha illallah. Nah, dalam pembahasan kita kemarin kita udah bahas tentang itu. Terus juga kita akan dapati banyak dari kaum solihin, mereka itu di kegelapan malam, di waktu tahajud, mereka banyak yang mereka lakukan. Ada ibadah-ibadah yang rutin mereka lakukan, di antaranya tahajudnya. Nabi SAW itu tahajudnya antara, terkadang kalau lagi banyak sampai 13 rakaat. Kalau seringannya seperti Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha mengatakan, karena Rasulullah SAW la yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rakaah. Nabi enggak lebih di bulan Ramadan atau di luar Ramadan dari 11 rakaat. Wa hadza ma syahidatu Sayyidah Aisyah, itu yang disaksikan oleh Sayyidatuna Aisyah. Tetapi juga terkadang Nabi SAW sholat 7 rakaat, kadang 5 rakaat. Ya. Kadang kalau lagi banyak sampai 13 rakaat. Itu kebiasaan Rasul SAW. Terus juga banyak dari kaum sholihin yang juga punya wirid khusus yang dia lakukan setiap malam, seperti Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Itu setiap malam sholat witirnya itu 11 rakaat, ya, dia baca dalam sholat witirnya itu 10 juz dari Al-Quran. Itu rutin, gak pernah tinggal. Ada beberapa lagi, Habib Abdullah berapa? Asyrat ajza min Al-Quran. Terus lagi seperti Habib Abdullah bin Alul Haddad, itu disebutkan di dalam kitab At-Tariq As-Sahlah yang disusun oleh Habib Abdullah bin Ali bin Hasan bin Husain Al-Haddad, ya, bahwasanya itu Habib kalau udah sholat malam panjang, dia baca ayat Al-Quran, beliau hatamkan. Gitu. Beberapa seperti Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, itu tahajudnya itu tiap malam 2 rakaat. 2 rakaat. Kita lihat tuh dikit banget, iya dikit. Tapi ntar dulu, 2 rakaat, rakaat pertama beliau baca Al-Quran dari awal sampai akhir. Ya, rakaat kedua tis'in alaf min surat Al-Ikhlas, 90.000 kali dari surat Al-Ikhlas, dari Qul Huwallahu Ahad. Itu 2 rakaatnya. Itu 2 rakaatnya. La ilaha illallah. Subhanallah. Nah, kebiasaan-kebiasaan mereka, dan itu nggak pernah tinggalin. Sampai sekali Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar itu demam tinggi, sakit di malam hari itu, demam tinggi. Selimutnya tuh menggigil dia, diselimutin sampai beberapa lapis selimut masih menggigil. Tetapi waktunya qiyamul lail, ya, dia tepuk badannya. Ya, nafsu katanya, wahai
diriku, al-ammarah bisu. Begitu. Dia bilang, yukhatib nafsa, dia apa? Bicara kepada dirinya sendiri. Ente dengan alasan penyakit mau mengganggu saya dari munajat kepada sang kekasih, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah gum, bangun. Dia bangun. Ya, dia lempar tuh selimut. Dia berdiri. Begitu dia takbir Allahu Akbar, lupa sama penyakitnya, hilang penyakitnya semuanya. Semangat, kenapa? Asyik berduaan sama sang kekasih Allah Ta'ala. Baca Al-Quran dari awal. Khatmah fi raka'ah, wa tis'in alaf minal ikhlas fi raka'ah. Itu Habib Hasan bin Saleh. Begitu salam, terkapar lagi, udah sakit lagi datang. Tapi begitu. Mata raka qiyamul lail, enggak pernah ninggalin qiyamul lail tulah umri seumur hidupnya. Radhiyallahu anhum wa ardhahum. Nah, kita kayak gitu susah. Tapi minimal ada sesuatu yang kita lakukan. Pertama, rutin dulu terhadap qiyamul lail. Kayak Habib Jendan ngajarin kita tuh, jangan tinggalin ba'diyah isya. Kemarin kita di sini disebutkan 4 rakaat, 4 rakaat ba'dal isya kamitslihinna fi lailatul qadar. 4 rakaat setelah isya seperti 4 rakaat yang dilakukan oleh seseorang malam Lailatul Qadar. Habib Jinan selalu bilang jangan tinggal tuh. Yang kedua lagi sholat witir. Ya, minimal 3 rakaat. Dan kemarin kita jelaskan orang yang biasa punya qiyamul lail, ya bisa witirnya diundur waktu qiyamul lail. Ya, tetapi yang enggak biasa qiyamul lail, ya sebelum tidur dia sholat witir. Nah, tetapi lebih baik 3 rakaat sebelum tidur, sisanya waktu qiyamul lail. Nah, terus kita biasain. Kalau udah biasa kayak begitu tuh ada sesuatu yang rutin kita lakukan. Misalnya apa namanya 1 juz dalam sholat witir kita yang 8 rakaat, macam kayak sholat Ramadan tuh witir akhir lail. Itu jadikan kebiasaan kita untuk tahajud di akhir malam. Ya, witir akhir lail. Macam kayak begitu. 1 juz. Setengah jam, 1 jam kita nikmatin tuh munajat yang biasa dulu dilakukan oleh para aulia. Kita mungkin nggak mencicipi apa yang mereka rasakan dari kenikmatan, tapi minimal kita bisa mencicipi susah payahnya mereka di dalam munajat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu walaupun sedikit kita istiqomah macam begitu. Terus juga baca yang ada di Khulasatul Madad. Ya, zikir qabla al-fajar. Ya, bi asmaul husna, dengan menyebut nama-nama asmaul husna. Terus juga yang ada di Maslakul Gharib yang disusun oleh Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Ya, itu jangan kita tinggalkan. Kita baca itu semua. Yang penting kita istiqomah. Kita istiqomah. Ya, jangan kita tinggal, insyaallah kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam pembahasan kita kali ini Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani beliau mengatakan, terkadang kita ini ketiduran. Ketiduran dari wiridnya kita. Nah, itu ada orang, biar ente paham, ketiduran. Ya, artinya ketiduran, dia rutin qiyamul lail, sesekali ketiduran. Itu namanya ketiduran. Nama wirdi. Ya. Tetapi ada orang yang emang sama sekali malu qiyamul lail. Enggak punya qiyamul lail sama sekali. Ini emang tidur dia. Ya, bangun baru habis adzan subuh. Bala syaitan fi udhunih. Ya, syaitan kencing di telinganya dia. Ada bukan seperti yang disebut sama Nabi. Nama an auradih, tidur ketiduran atas wiridnya. Dia emang kagak punya malu qiyamul lail, enggak punya qiyamul lail. Tetapi ada orang yang memang rutin qiyamul lail, sesekali ketiduran. Nah, paham kan bedanya? Nah, kita yang mana itu? Kita yang mana? Nah, di sini dibahas oleh Al-Imam Asy-Sya'rani tentang apa namanya? Tentang orang yang ketiduran daripada wiridnya. Dia udah punya wirid yang biasa dia baca waktu qiyamul lail, waktu malam, sesekali ketiduran karena capek, karena apa? Ya, karena capek atau karena sesuatu yang lain. Nah, ini lihat, An-Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, fima rawahul Imam Muslim fi sahihih, ya, Rasul SAW mengatakan, man nama an hizbihi
au an syai'in minhu faqara'ahu fima baina salatul fajr wa salatul zuhur kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Nabi SAW bilang, barang siapa yang ketiduran dari hizib Qur'annya, ya, atau dari wiridnya yang biasa dia lakukan rutin, ya, ketiduran, faqara'ahu fima baina salatul fajr wa salatul zuhur, kemudian dia godok, godok. Kapan waktunya godoknya? Antara salat fajar sampai zuhur. Tuh ente punya waktu luas menggodok. Ya, Nabi SAW bilang kutiba lahu ka'annama qara'ahu fi minal lail. Dicatat oleh Allah seakan-akan dia baca itu wirid di malam hari di waktunya. Nah, keringanan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari ini hadis bisa kita petik banyak hal. Yang pertama, anjuran untuk istiqomah di dalam melakukan ibadah. Terus juga ini dalil. Dalil apa tahu? Dalil yang sangat kuat fi Sahih Muslim bahwa dulu para sahabat punya aurat, punya wirid yang mereka rutin lakukan. Ya, jadi kalau ada orang bilang baca wirid hukumnya bid'ah, siapa bilang? Hadza syuh. Dulu para sahabat punya kebiasaan wirid dan apa namanya? Kalau ada orang juga mengatakan bahwasanya mengkhususkan waktu tertentu untuk ibadah tertentu hukumnya bid'ah. Hadza dalil. Dulu sahabat mengkhususkan waktu tertentu di malam hari untuk membaca zikir tertentu, untuk membaca beberapa bagian dari Al-Qur'an yang mereka tentukan. Hadza dalilnya. Hadza dalil. Jadi bukan perkara bid'ah, ya apa namanya, mengkhususkan waktu tertentu, takhsis waqt muayyan lil ibadah, bukan perkara bid'ah. Bukan perkara laisa minal bid'ah. Karena dulu sahabat bikin begitu. Makanya Nabi SAW bilang, man nama an hizbihi an syai'in minhu. Berarti dulu sahabat punya kebiasaan mengkhususkan waktu tertentu untuk ibadah tertentu. Dan ini direstui oleh Nabi Muhammad SAW. Dibolehkan dan dulu dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Terus Nabi bilang, ya, Nabi mendukung dan memberikan masukan. Apa itu? Kalau emang ada yang ketinggalan, Nabi anjurin untuk digodok. Lihat. Terus Nabi tentukan waktu godoknya kapan? Waktu godoknya antara subuh sampai zuhur. Tuh ente punya waktu tenggang waktunya panjang. Terserah mau godok kapan aja antara waktu itu. Dan pahalanya sama, kata Nabi SAW. Nikmat. Ya. Nah cuman, ya, beda tetap aja walaupun pahalanya sama, tapi tetap beda antara orang yang susah payah untuk istiqomah sama orang yang menggodok. Walaupun dapat pahalanya dicatat sama ini, tapi tetap aja namanya keringanan. Ya, keringanan sama yang aslinya ya beda. Paham? Tetap anugerah lebih besar lagi dari Allah bagi mereka yang istiqomah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang istiqomah. Nah, insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang di sini disebut tentang salatul duha. Nah, cuman seperti saya katakan, biar kita punya kebiasaan rutin yang kita lakukan di malam hari dalam wirid kita, zikir kita. Dan ini juga dari hadis tersebut sebenarnya enggak cuma sekedar wirid-wirid yang kita baca di malam hari. Wirid-wirid yang lain pun kalau apa namanya, kalau kita ketinggalan dari waktunya, digodok. Ya, baik itu wirid yang pagi hari, siang hari atau lain sebagainya. Ada Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Jailani. Beliau itu wiridnya Masya Allah, ibadahnya Masya Allah, luar biasa. Dan satu kali beliau perhatian tentang kitab. Beliau ngurus kitab, nulis kitab, ngumpulin kitab. Terus juga saking perhatiannya sampai penjilitan kitabnya itu, ya, beliau pengen yang paling bagus. Nyari di sini di situ, nggak dapetin penjilitan yang bagus. Dia dengar di India ada penjilitan bagus, dia pergi ke sana. Dia bawa kitab-kitabnya untuk dirapikan ke India. Ini dari Hadramaut, dari Dawan, dari Khuraibah.
Sampai ke sana, benar dia dapetin, dia urus kitab. Beberapa lama, sekian 1-2 bulan di India untuk urusin kitab-kitabnya itu. Dia catat tuh, catatan di buku catatannya tentang perjalanan itu. Dia bilang, saya di perjalanan ketinggalan beberapa wirid yang biasa saya lakukan. Dia catat, diantaranya sholat ini, sholat itu, sampai dia catat. Artinya apa? Kenapa sih dia catat begitu? Artinya selama ini dia istiqomah nggak ada yang ketinggalan. Ketika ketinggalan, makanya dia catat. Terus begitu dia pulang, dia godok semuanya. Sampai dia tulis, alhamdulillah semuanya udah saya godok. Dia bilang gitu. Ya, jadi nggak cuma yang malam hari aja, ibadah-ibadah yang lain pun kalau ketinggalan hendaknya kita godok. Selain kita dapat pahala, kedua juga jadi syaitan apa namanya nggak gampang membuat kita ninggalin kebiasaan ibadahnya kita. Paham nggak? Syaitan mau gangguin kita, mau bisikin kita dulu tinggalin, ntar juga bisa digodok. Akhirnya ente nggak godok. Akhirnya selama-lamanya ente tinggal, nggak istiqomah. Tapi kalau ente dapetin, syaitan dapetin ente begitu tinggal ibadah, ente godok, syaitan juga capek ya digodok lagi sama dia. Ya kan? Gitu. Jadi jangan kita tinggalkan, kalaupun tinggal kita godok. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau bilang, saya itu ya kalau ketemu ada tamu ke tempat saya, kebetulan ini tamu orang-orang yang spesial bakal saya, ya orang-orang yang spesial, saya tinggalkan wirid saya demi untuk duduk dengan sahabat-sahabat spesial saya itu. Gitu. Kenapa? Kalau wirid saya masih bisa godok di waktu lain, tapi duduk dengan mereka ini nggak bisa digodok lagi. Cuman artinya di sini apa tahu? Beliau menggodok wirid yang beliau tinggalkan. Wah kata. Nah, jadi juga seperti saya katakan, kita mesti ada ibadah-ibadah tertentu yang rutin kita lakukan. Ketika kita ketinggalkan, ya kita godok. Khususnya di malam hari di waktu tahajud. Nah, alhamdulillah tiap Ramadan kita di sini kan ada witir akhir lail. Itu seperti saya bilang, itu pelajaran bakal kita gimana caranya qiyamul lail, salat malam macam kayak begitu. Ya, kita rutinin. Ya, habis di Ramadan juga saya bilang, begitu kita hatam, bilang ini nggak sampai habis di sini, lanjutin sampai di luar Ramadan terus. Kita qiyamul lail, salat 8 rakaat sisa witir itu dengan membaca 1 juz dari Al-Qur'an. Ya kan, kita rutinin seperti itu. Terus juga kita bisa baca zikir akhir lail yang ada di Khulasatul Madad, ya, atau yang ada di Maslakul Gharib Habib Tahir bin Husain bin Tahir, ya. Nah ini dibaca, insya Allah kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun Khulasatul Madad antum baca, saya ijazahkan bakal antum apa yang ada di Khulasatul Madad seperti saya dapatkan ijazah dari guru saya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Antum baca itu apa yang ada di Khulasatul Madad, insya Allah diberikan kemudahan untuk kita sekalian di dalam istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Adapun Al-Maslakul Gharib karya Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir, ya, di situ juga ada wirid akhir lailnya, dzikir Asmaul Husna dan yang lain-lainnya juga saya ijazahkan kepada antum sekalian untuk dibaca kitab Al-Maslak Al-Gharib. Itu dzikir-dzikir yang disusun oleh Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir, itu selalu dibaca oleh para ulama, para aulia, orang-orang tua kita. Mereka selalu membaca apa yang ada di Maslakul Gharib Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Saya ijazahkan kepada antum sekalian apa yang ada di dalam kitab Maslakul Gharib, seperti saya dapatin ijazah dari banyak masyayikhna, di antaranya Al-Habib Sa'ad bin Ali Al-Aidrus, dari Al-Habib Salim bin Hafidh, dari Al-Habib Aidrus bin Umar Al-Habsyi, dari Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, dari pamannya Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Saya ijazahkan kepada antum sekalian, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana juga saya dapatkan ijazah di kitab Maslakul Gharib dari Sayyidul Walid Jazatan Al-Habib Nawfal bin Salim bin Ahmad Jendan, an walidih al-muhaddits Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jendan, an jaddih Al-Habib Ali bin Mustafa ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, an Al-Habib Aidrus bin Umar Al-Habsyi, daripada Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, daripada Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Saya ijazahkan kepada antum sekalian. Seperti juga saya dapetin
ijazah ini dari Al-Walid Anil Habib Salim bin Jendan, dari Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar, dari gurunya Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, dari Hayy Abdullah bin Husain, dari gurunya Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Sebagaimana juga Al-Walid dari Al-Habib Salim bin Jendan, dari ayahnya Al-Habib Ahmad bin Husain, dari ayahnya Al-Habib Husain bin Saleh, dari ayahnya Al-Habib Saleh bin Abdullah bin Jendan, dari Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir langsung. Mudah-mudahan dengan sanad ini saya ijazahkan kepada antum, kita baca Maslakul Gharib, kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Di tengah-tengah